Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum at-thalithu al-qiyamu in kanatis salatu fardan wa qadara. Rabi'u qira'atul Fatihati wa yajibu muratu tartibiha wa muwalatuha wa tashdidatuha wa ikhrajud dad wa tajibu fi kulli rakatin la rak'atil masbuk. Al-khamis ar-ruku', as-sadis at-tuma'ninatu fihi bihaythu yastaqiru kullu 'udwin makanah. As-sabi'u al-i'tidal, at-thamin at-tuma'ninatu fihi, at-tasi' as-sujudu marratain fi kulli rak'atin wa aqalluhu wad'u shay'in min jabhatihi 'ala al-ard. وضع باطن أصابعه يديه ورجليه ووضع ركبته والتحامل برأسه وارتفاع أسافره على أعليه. العاشرة الطمأنينة فيه. 11 جلوس بين السجدتين. 12 الطمأنينة فيه. 13 التشهد الأخير. 14 القعود فيه. 15 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. 16 السلام وأقله السلام عليكم. 17 الترتيب. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita kembali di dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal di dalam hal yang berkaitan masih di dalam rukun-rukun salat atau yang dikutip oleh beliau furudus salah, yang telah kita uraikan kemarin dua di antaranya yaitu an-niyah dan at-takbir, takbiratul ihram. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita benar-benar di dalam niat dan takbir kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam awal setiap amalan, penentuan di dalam setiap hasil ibadah. Kalau amal ibadah kita di awalnya sudah berantakan, nggak ada khusyuknya dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga di saat-saat kita melakukan amal sampai akhirnya akan kosong dari makna khusyuk kepada Allah, hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sempurnakan daripada niat kita di dalam setiap ibadah, terutama di dalam salat yang merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam kita yang utama, dari yang dikatakan dari afdal ibadatul badan. Afdalnya ibadah badaniyah kita yaitu as-salah. Di dalam setiap salat ada makna haji, di dalam setiap salat ada makna puasa. Maka perhatian kita terhadap salat harus benar-benar kita tumpah ruahkan di dalamnya untuk benar-benar kita mengerti makna salat kita, keluar di dalam salat kita, di dalam kesempurnaan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah dan taufik kita untuk menyempurnakan salat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang ketiga, as-salisu al-qiyamu in kanatis salatu fardhan wa qadara. Di dalam rukun-rukun salat yang 17 yang diutarakan oleh Imam Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal ini, ada rukun-rukun yang kita terbagi tiga: rukun gauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun qalbi itu niat, rukun gauli Fatihah, tasyahud, salam, salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun fi'li, rukun qiyam, ruku', i'tidal, sujud, julus bainas sajdatain. Itu tiga di antara poin-poinnya dari rukun-rukun salat. Rukun qalbiyah, qauliyah, dan fi'liyah. Rukun qalbiyah yaitu niat di dalam setiap ibadah kita, di dalam awal salat kita. Itu urusannya masalah yang berkaitan dengan niat. Kemudian rukun qauliyah, takbiratul ihram, suratul Fatihah, kemudian tasyahudul akhir, kemudian salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bacaan as-salam. Yang ketiga, bagian ketiga itu rukun fi'liyah, yaitu berdiri bagi yang mampu. Sekarang kita bahas adalah berdiri di dalam salat fardu, yaitu rukun min arkanis salat.
Yang ketiga, al-qiyamu in kanatis salatu fardhan wa qadara. Berdiri di dalam salat fardu apabila dia mampu. Enggak boleh duduk di dalam salat fardu kecuali dia tidak mampu. Tidak mampunya dengan yang pertama, penyakit yang sangat keras. Itu yang diambil pendapatnya oleh Ibn Hajar. Enggak sembarangan penyakit yang keras yang membolehkannya tayamum, kayak seperti pembahasan tayamum kita. Itu menambahkan rasa sakit, menambahkan masa sakit, membuat cacat di badan yang zahir, kemudian menambahkan waktu kesembuhannya. Itu penyakit yang keras. Ibrahnya dengan dawaran ras katanya, muter kepala. Kalau kita sholat dalam keadaan berdiri, tuh kepala udah dalam keadaan kalau kita kelayangan, nggak bisa berdiri. Nah itu boleh dia untuk melaksanakan sholatnya dalam keadaan duduk. Tapi nggak langsung duduk kata ulama. Kalau dia mampu untuk duduk di antara dua lututnya, maka dia harus berdiri di antara dua lututnya. Nggak langsung duduk, berdiri dulu tapi dengan lutut. Kalau sudah nggak mampu baru dia duduk. Duduk dalam 3 posisi, iftirash, tarabbu, al-iqa'. Tapi yang afdalnya iftirash. Iftirash seperti duduk tasyahud. Tarabbu seperti duduk orang bersilah. Al-iqa' duduk di atas tumit kaki. Duduknya di atas tumit kaki, iqa'. Tapi yang afdalnya adalah al-iftirash. Itu kalau dia nggak mampu dalam keadaan berdiri. Selama dia mampu berdiri, walaupun harus dipegangin. Kemarin saya katakan. Wajib dia minta pertolongan orang untuk megangin. Kalaupun harus membayar dan dia mampu, membayarnya dengan tentu harga yang sesuai kerjaan orang yang megangin. Kalau dimintanya, aneh pegangin tapi 1 juta, orang gila. Itu lewat dari standar. Atau ulama kalau dia standarnya, sesuatu yang masuk akal lah. Kalau kita uruf, masuk akal. Ini orang megangin aneh dalam sholat, minta upah. Kalau kita bilang upahnya standar, nggak berlebihan, wajib dia membayarnya. Kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu, boleh bersandar pada tiang. Boleh pegangan dengan tongkat. Kalau dia bisa berdiri tapi harus dengan tongkat, wajib dia pegangan dengan tongkat. Bedanya pegangan dengan tongkat dengan dipegangin dengan manusia. Kalau di manusia hanya syaratnya di awalnya doang, nggak keseluruhan. Nggak dari awal sholat sampai salam, nggak. Dipeganginnya cuma dalam keadaan diri doang dipeganginnya. Dalam keadaan berdiri. Habis itu dia ruku bisa sendiri, dia duduk. Sujud bisa sendiri. Ini ada itu, dia syaratnya hanya dipeganginnya dalam keadaan berdiri saja. Kalau tongkat, walaupun dia harus pegangan tongkat pada kedukunya, sujudnya juga megangan sesuatu tongkat supaya dia nggak jatuh, wajib dia pakai tongkat. Begitu juga tadi bersandar. Yang nggak boleh kalau dia jingkek, karena jingkek bukan dalam keadaan berdiri dinamakan oleh ulama. Dia bisa sembahyang tapi jingkek. Tahu jingkek kan? Bahasa jingkek apa nih? Bahasa Indonesia yang bagus nih. Diri di atas jari-jari. Karena dikatakan ulama itu bukan berdiri tapi melayang. Itu tidak dinamakan berdiri. Juga diri di atas 1 kaki. 1 kakinya depan. Kayak orang-orang sekarang yang malas-malas bayangnya. Kakinya 1 ke depan. Itu juga bukan namanya berdiri. Nyantai itu. Nyender itu dengan kaki, bukannya diri. Diri harus kakinya dua-duanya sama, sejajar. Kalau dia lenturin dengkulnya atau dia majuin kakinya, dia nyender begini, itu bukan namanya berdiri itu. Tidak dinamakan berdiri, nggak sah dirinya. Mesti dalam keadaan lurus. Kaki-kakinya dan jari-jari kakinya harus dalam keadaan lurus. Jadi nggak sembarangan juga berdirinya. Kalau sudah nggak bisa semuanya.
Nggak bisa dipegangin, nggak bisa pakai nyandar ke dinding juga nggak bisa, dipegang tongkat juga nggak bisa. Boleh, tapi apa? Duduk diri dengan lututnya dulu, nggak bisa juga. Baru duduk dengan tadi iftirash atau ik'a atau tarabbu atau bersilah atau di atas tumitnya. Nggak bisa juga celentang dengan bagian kanan atau kirinya, bagian samping kanan tubuhnya atau bagian kiri tubuhnya, nyamping. Afdolnya dengan sebelah kanan. Nggak bisa baru sebelah kiri. Nggak bisa juga tiduran. Tapi diangkat kepalanya, dikasih bantalan supaya dia bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena ruku dan sujudnya dengan nganggukin kepala. Nggak bisa juga mainin matanya. Ketika rukun, Fatihah dimainin matanya. Ketika ruku dimainin matanya. Ketika i'tidal mainin matanya, semua di rukun-rukun sholatnya. Baik fi'liyah atau qauliyah. Kalau nggak bisa juga, jalanin di hati aja. Sekarang Fatihah, sekarang takbir, sekarang Fatihah, sekarang ruku, sekarang i'tidal, sekarang sujud, sekarang duduk dua, dihadirkan di dalam hatinya. Nggak bisa juga kuburin. Udah habis sudah. Nggak ada berarti detak jantungnya nggak ada sama sekali dia. Itu bagi orang yang sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunnah boleh untuk dia melakukan wajuzu lin naflil qu'udu wa huwa nisful ajri. Boleh bagi orang yang sembahyang sunnah itu duduk langsung, nggak usah berdiri, dia mau duduk langsung dia. Boleh, tapi apa? Pahalanya setengah pahala berdiri. Mau tiduran, nyamping, iya setengah pahala duduk. Mau celentang, boleh, tapi setengah pahala orang yang tiduran nyamping. Begitu. Mulai berkurang pahalanya dengan kemalasannya. Dan apabila dia duduk sembahyang fardu, kemudian di beberapa rakaat, wah enakan dia. Wajib gak dia berdiri? Wajib. Kalau dia udah duduk, di beberapa saat enak kepalanya nggak selayangan lagi. Dia mau terusin duduk nggak boleh. Terus bangun. Harus wajib dia dalam keadaan berdiri, karena wajib berdiri bukan di satu rakaat, di seluruh rakaat. Di mana di tiap rakaatnya dia udah mampu berdiri, wajib berdiri. Nggak boleh dia dalam keadaan duduk. Itu dikatakan oleh Sahibuz Zubat, wala yajuzu tarkuha liman aqal wa ba'da ajzin in tutik syai'an fa'al. Kalau sudah dan setelah tidak mampunya dia ada kemampuan, maka harus dilakukan kemampuannya itu. Dia nggak bisa berdiri, ketika udah enakan bisa berdiri, lakukan berdiri. Dia nggak bisa Fatihah, ketika dia belum bisa Fatihahnya, boleh dia ganti dengan yang lain. Setelah bisa baca Fatihah, nggak boleh ganti yang lain lagi, baca Fatihah. Begitu seluruhnya. Ini yang berkaitan dengan diri. Kalau sudah bisa berdiri, walaupun dia sudah duduk, apabila sudah enakan, nggak kelayangan, nggak ada sebabnya lagi yang menyebabkan dia duduk, dia udah bisa dalam keadaan berdiri sholatnya, wajib dia berdiri. Itu dalam salat fardu. Bedanya Imam Ibn Hajar mengatakan harus dengan penyakit yang keras. Kalau Imam Al-Ramli mengatakan nggak terlalu keras, nggak apa-apa, asal dia ngilangin khusyuk, nggak bisa fokus dia. Kalau sembahyang diri dia nggak bisa fokus. Boleh langsung duduk. Imam Ramli agak ringanan tuh, nggak mesti penyakit berat, nggak mesti yang penyakit keras. Tapi kalau udah dia sembahyang udah nggak enak nih, badan udah nggak enak nih, nggak udah. Terus ucapkan selamat datang kepada guru kita Habib Hud. Udah nggak enak badannya, dia langsung duduk boleh. Kata Imam Ramli, nggak seperti Ibn Hajar. Kalau Ibn Hajar keras, mesti dia penyakitnya penyakit yang standarnya membolehkan dia bertayamum. Standarnya yang membolehkan dia bertayamum. Kalau Imam Ramli tidak, yang menghilangkan khusyuk aja. Kalau dia berdiri, dia akan, waduh nggak enak nih kayaknya nih. Nggak bisa baca dengan fokus, nggak bisa baca Fatihah dengan baik, dengan benar. Boleh dia dalam keadaan duduk. Tapi ingat, setelah sembuh, setelah enakan,
setelah bisa dia melaksanakannya dalam keadaan berdiri, harus wajib dia meneruskannya dalam keadaan berdiri. Ar-rabi' qiraatul Fatihah. Ini formatnya dulu nih, biar gampang dicernanya. Formatnya di dalam rukun-rukun ada syarat-syarat kemarin kan. Syarat takbir 20. Syaratnya Fatihah ada 12. Syaratnya ruku 6. Syaratnya i'tidal 6. Syaratnya sujud 9. Syaratnya duduk di antara dua sujud 6. Syaratnya tasyahud akhir 9. Syaratnya salat ala Nabi 9. Syaratnya salam ada 10. 6 3 kali, 9 3 kali, 10 sekali, 12 sekali. Udah ya. Jadi kita masuk nanti ke sini ya gampang jadinya. Syaratnya Fatihah 12, syaratnya ruku i'tidal dengan duduk di antara dua sujud sama 6. Yang 9 sujud shalat ala Nabi, tasyahud akhir. Tasyahud akhir wassalatu ala Nabi wasujud. Itu 9. Yang 10 adalah syaratnya salam. Jadi 12, 10, 9, 9, 9, 6, 6, 6. Udah enak tuh ingetin itu. Itu ngapalin lama. Ngapalinnya lama, bikin formatnya jadi gampang diinget. 20, 12, 10, 9, 9, 9, 6, 6, 6. Itu di dalam syarat-syarat di dalam rukun-rukun salat. Yang sekarang disebutkan beberapa aja disebutkan di sini. Ar-rabi' qiraatul Fatihah. Yang keempat membaca Fatihah. Karena di dalam hadis yang muttafaq alaih dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yaitu suratul Fatihah. Dan Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan addal Fatihata sab'a ayatin wa adda basmalah minha. Nabi SAW membaca Fatihah 7 ayat dan memasukkan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari suratul Fatihah. Pendapat para ulama, Ibn Hajar mengatakan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari seluruh surat kecuali At-Taubah. Seluruh surat kecuali At-Taubah. Maka di pendapat beliau haram membaca basmalah di dalam surat At-Taubah di awalnya, makruh di akhirnya. Beda dengan Imam Ramli. Imam Ramli makruh di awalnya, sunnah di tengahnya. Kalau Imam bin Hajar makruh pembacaan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah Al-Bara'ah. Surat At-Taubah haram inda Ibn Hajar. Makruh di tengah-tengahnya. Di saat-saat kita membacanya di pertengahannya makruh inda Ibn Hajar. Tapi inda Imam Ramli enggak. Imam Ramli makruh di awalnya, sunnah di tengahnya. Itu setelah analisa-analisa mereka yang begitu dalam. Di dalam masalah yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apakah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di pertengahan surat? Ulama mengatakan kebiasaan para salafun saleh, terutama ulama-ulama Hadramut, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di pertengahan surat. Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, hanya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang jadi amalan ulama-ulama Hadramut yang dikutip oleh Imam Abdurrahman bin Alwi al-Masyhur di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Tapi pada hakikatnya boleh aja. Tadi itu pendapat Ibn Hajar, kalau di tengah di suratul Bara'ah saja. Di suratul Bara'ah saja yang tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Haram oleh beliau, di tengahnya makruh. Tapi di dalam semua surat adalah sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali suratul Bara'ah. Jadi sekarang kita masuk dalam qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Membaca Fatihah ada berapa syaratnya? 12. Yang pertama harus tertib bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sesuai dengan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh dirubah-rubah, harus tertib. Yang kedua, mualah, berkelanjutan, berkesinambungan. Nggak boleh diputus-putus. Yang ketiga, harus memperhatikan hurufnya. Ada 156 huruf dengan pembacaan yang Utsmani.
Maliki yaumiddin, atau pembacaan Imam Malik yang bolehkan Maliki yaumiddin. Berarti 155 hurufnya. Kalau dengan Maliki yaumiddin nggak dipanjangin. Kalau Maliki yaumiddin ada alifnya. Berarti 156. Kemudian memperhatikan tasydidnya, mura'atu tasydidatuha. Memperhatikan syiddah tasydid. Ada 19 di dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 19 tasydid di dalam suratul Fatihah, enggak boleh dihilangin. Enggak boleh banyakan tuh yang baca-baca rabbil. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil. Nggak boleh rabbil, hilang tasydidnya. Nggak boleh dihilangkan tasydidnya. Kemudian memperhatikan huruf-hurufnya tadi. Memperhatikan tasydidnya, nggak boleh diam dengan maksud memutuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nggak boleh. Baik panjang ataupun pendek. Diamnya itu panjang ataupun pendek melebihi saktatut tanafus. Ngambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Boleh. Kenapa? Hanya diam untuk ngambil nafas. Tapi melebihi kadar nafas, diam pendek ataupun panjang tidak dibolehkan. Harus diulang lagi. Bacanya dari awal lagi. Kalau dia ada memotong-motong bacaan Fatihahnya melebihi kadar narik nafas. Makanya perhatian benar-benar di dalam bacaan Fatihah. Kemudian yang keenam, membaca seluruh ayatnya. Nggak boleh ditinggalin ayatnya. Termasuk basmalah di dalam mazhab kita Syafi'iyah. Kalau kita nggak membaca basmalah, nggak disahkan kita. Tapi lihat kondisinya, kalau kita adanya di orang-orang yang Abu Hanifah, orang-orang yang pendapatnya tidak membaca basmalah, ya silahkan kita ikutin. Tapi kalau dia berada di negeri kita, dia yang harus dengan pendapat madhab kita, jangan kita ngikutin madhab dia. Nggak sah kita mengikuti madhab Abu Hanifah yang menghilangkan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sah, harus kita keluar dari jamaahnya. Karena nggak disahkan dia menghilangkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mazhab Abu Hanifah yang lebih hebat lagi nggak wajib baca Fatihah. Dia hanya wajib membaca mu'dhamul ayat, beberapa ayat di dalam salatnya. Itu pendapat dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'iyah harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca seluruhnya. Wa antakuna halatal qiyam fil fardhi. Yang ketujuh, harus dalam keadaan berdiri di sholat fardu. Nggak boleh kita baru bangun dari sujud pakai Bismillahirrahmanirrahim diterusin ini didiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepet-cepet orang. Bangun dari sujud Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin di dalam keadaan berdiri. Nggak sah. Mesti dalam keadaan berdiri semuanya dibacanya. Dalam keadaan berdiri di sholat fardunya. Kecuali dalam sholat sunnah tadi boleh dalam keadaan duduk. Kemudian harus an la yatakhallalahu dzikrun ajnabiyyun. Yang ke-8, nggak boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Apa zikir yang lain? Orang bangkis kita baca alhamdulillah. Boleh di dalam sholat boleh. Tapi apa? Dia memutuskan bacaan. Kenapa? Karena bukan maslahatus sholat. Bukan bagian dari sholat. Orang bangkis inti hamdalah, walaupun sunnah dalam keadaan sholat pun sunnah menjawabnya. Karena orang yang bangkis sunnah bagi orang yang mendengar untuk tashmitul atis, mengucapkan hamdalah bagi orang yang berbangkis. Dalam keadaan di luar sholat atau di dalam sholat boleh. Tapi apa? Memutuskan bacaan, ulang lagi bacaannya. Beda dengan zikir yang bagian dari maslahatus sholat. Apa? Amin.
Kita sembahyang, imam waladdallin, amin. Kita baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, amin. Karena imam waladdallin kan kita amin kan? Nah, itu enggak memutuskan salat, terusin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena bagian daripada salat. Bagian dari salat. Begitu juga kalau imam lagi baca surat. Inna adabi rabbika lasyadid. Allahumma ajirna min adabik. Kita lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam baca inna adaba rabbika lasyadid. Allahumma ajirna min adabik. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terusin. Kenapa? Karena dalam maslahatus shalah. Nabi SAW apabila membaca dalam salat atau di luar salat ayatul adab, yastajir min adabillah. Minta perlindungan dari adabnya Allah. Begitu juga kalau lewat ayat-ayat rahmah, Nabi SAW minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna, Allahumma ij'alna minhum. Kalau kita lagi dengar imam baca ayat-ayat yang mengandung makna-makna rahmat. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allahumma ij'alna minhum. Terusin lagi, boleh? Ya Allah, jadikan kami orang-orang daripada penghuni surga, orang-orang yang beriman yang Engkau masukkan ke dalam surga, yes, dalam hati kita. Allahumma ij'alna minhum, ya Allah jadikan kami golongan mereka. Terusin. Kita lagi baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca tadi itu ayat rahmah. Allahumma ij'alna minhum. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terusin boleh. Kenapa? Bagian dari maslahat shalah. Yang 8 tadi yang enggak boleh diselingi dengan zikir yang bukan dari maslahatus shalah. Yang bukan dari maslahatus shalah seperti tashmitil atis. Wa an la yakuna adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Yang ke-9 ya. 9 ke berapa tadi? 9 ya. Enggak boleh ada lahan yang merubah makna. An'amti. Iyyaki na'budu wa iyyaka. Iyaka. Yang pertama dibaca iyaki. Oh, haram kalau dia tahu, bisa kufur dia. Merubah khitab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khitab perempuan iyaki. Haram pertama kalau dia tahu, kufur. Kalau dia enggak tahu, boleh, tapi apa? Ngulang lagi bacanya, iyyaka na'budu. Diganti, jangan diterusin. Kalau diterusin batal Fatihahnya, enggak sah Fatihahnya. Diterusin batal salatnya. Kalau Fatihahnya batal, salatnya batal. An'amta diganti an'amtu. An'amti. Juga enggak boleh. Kenapa? Berubah ayatnya. Makna ayatnya berubah. Itu namanya lahan yang merubah makna. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 ya. Yang ke-10 antaku ada musarif. Tidak ada boleh yang memalingkan bacaan kita. Kalau dia datang, ana berhentiin deh Fatihahnya. Ada keinginan untuk memalingkan bacaan Fatihahnya dengan niat-niat yang lain. Enggak boleh. Wa antakuna bil arabiyyah yang 11 harus dengan bahasa Arab. Itu sebenarnya semuanya udah 12 kali itu. Tertib, mu'ala, muratul huruf, muratul tasdidat, an la yaskut saktatan tawila wala qasir biqatil qiraah. Kemudian dia an yaqra jami'al ayat Fatihah min hal basmalah. Kemudian ke-7 an yakuna halatal qiyam fil fardhi an yusmi'a nafsahu indal qiraah. Bacaannya harus didengar. 12. Bacaan Fatihahnya harus terdengar dengan telinganya sendiri. Walaupun dia budak. Maknanya kalau dia enggak budak, kalau ditakdirkan dia enggak budak, dia dengar tuh bacaannya. Jadi bacaannya enggak boleh hanya dalam hati. Gerakin bibir doang. Enggak ada suaranya sekali. Amin. Hilang tuh basmalahnya. Mesti ada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun jangan sampai mengganggu yang kanan kiri kita. Tapi apa? Dirinya dengar. Jangan dirinya enggak dengar. Banyak yang begitu. Terlalu khusyuk. Terlalu khusyuk baca. Enggak kedengeran. Enggak kedengeran bacaannya. Di dalam hati doang. Enggak sah. Harus didengar
oleh dirinya. Itu 12 daripada syurutul Fatihah. Di sini dikatakan wa yajibu mura'ati tartibiha, wajib memperhatikan tertibnya, wa muwalatuha, dan kesinambungannya. Baca dari hurufnya, tasdidatnya, ayatnya harus diperhatikan. Wa tasdidatuha, dan tasdidatnya, wa ikhrajud dhad. Nah, ini agak sulit bagi orang awam, makanya diambil pendapat oleh Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi, boleh mengutip dengan pendapatnya Imam Fakhrul Razi yang mengatakan lil awam yajuz an yuntika bidh-dha. Karena ada 7 huruf yang enggak ada di dalam Fatihah. Dulu pernah saya sebutkan sajin, khazin, shalfin. Itu enggak ada di dalam huruf Fatihah. Sajin, sajim enggak ada. Khazin, kha, zai enggak ada. Shalfin, shin, dha, pa enggak ada di dalam suratul Fatihah. 7 huruf itu enggak ada di dalam Fatihah. Sab'atu ahrufin laysat fil Fatihah syadin khazin khazbin atat mutatabi'ah. 7 huruf yang tidak ada di suratul Fatihah, sajin, khazin, syadfin, ta, jim, kha, zai, shin, dha, fa, enggak ada di dalam suratul Fatihah. Tapi dhad dengan dha ini banyak sih orang awam, banyak yang enggak mempelajari dha dengan bod. Bod lisannya ditekuk hampir kelak-lakan. Bolin. Lisannya itu ditekuk, kalau dha dilepas saja. Bolin. Nah, itu dha itu dia. Bukannya bod. Kalau bod harus ada penekukan ujung lidah ke apa namanya? Apa sih namanya? Rahang ya? Apa namanya? Rongga mulut. Karena sulit, kata ulama, boleh ngambil pendapatnya Imam Fakhrul Razi. Itu juga dikutip oleh Syekh Habib Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitabnya Al-Bughyah. Boleh bagi orang awam kita ringankan dia untuk mengucapkan dha. Begitu juga qaf, mustaqim. Mustaqim. Kalau kita orang-orang Hadramaut mustaqim, kayak gen. Bukan gen itu, antara kaf dan qaf. Mustaqim. Kita kan mustaqim, hampir kayak kaf. Muraqqaqah. Qaful muraqqaqah. Dibolehkan juga, atau musyaddadah. Mustaqim. Antara qaf dan ghain kelihatannya. Mustaqim. Banyak kan ulama-ulama Hadramaut mengucapkannya. Dan Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab mengatakan ra'aitu Rasulullah yantiqu bil ghaf al musyaddadah. Mustaqim. Kalau Habib Umar dia padukan tuh antara qaf muraqqaqah dan qaf musyaddadah. Mustaqim. Mustaqim. Dari ini apa namanya? Istimbatnya beliau. Antara qaf muraqqaq mustaqim. Kalau kita mustaqim, dua-duanya ditambah mustaqim. Dua-duanya dipakai. Antara dua pendapat ulama itu diambil. Kalau mustaqim aja boleh. Mustaqim itu afsahnya, yang paling fasih mustaqim. Kayak seperti huruf kaf ini, mustaqim. Itu yang afsahnya. Tapi ulama Hadramaut pakai mustaqim. Guru kita ambil qiraatnya Habib Ahmad Masyhur. Ahmad Masyhur antara qaf dengan qaf muraqqaqah dan qaf musyaddadah. Itu dibolehkan di dalam kitab Ibn Hajar di dalam pembahasan qaful muraqqaqah awil musyaddadah. Wa tajibu fi kulli rak'atin wa ikhrajud dhad, dan mengeluarkan huruf dhad. Wa tajibu fi kulli rak'atin, wajib di dalam setiap rakaat. La rak'atil masbuk, Fatihah di dalam setiap rakaat, kecuali masbuk. Apa kemarin masbuk? Orang yang mendapati imam dikit lagi dalam keadaan ruku, dia nggak bisa menyempurnakan Fatihahnya. Orang yang tidak bisa menyempurnakan Fatihahnya karena imam sudah mau ruku, atau imam dalam keadaan ruku, udah di ujung-ujung Fatihah, di ujung-ujung surat imamnya, atau imamnya dalam keadaan ruku, dia nggak bisa menyempurnakan Fatihah. Beda kalau dia datang bareng dengan imam. Tapi apa? Bacanya dia lembek
banget, lambat banget. Imam udah ruku, dia masih baca Fatihah. Itu bukan masbuk, tapi muafik dia. Dia dibolehkan sampai nunggu imam bangun dari sujud yang kedua. Kalau dia masih Fatihah juga, ya hilang dah. Ini kan suruh bayang diri deh. Ngapain dia imam dengan makmum? Makmum jadi dari imam, imamnya kemana, dia kemana? Dia masih Fatihah aja, imam udah ruku, imam udah tidak, imam udah sujud. Imam bangun dari sujud masih dia. Oh, udah kata ulama, hilang 1 rakaat dia. Tapi ya nggak mungkin begitu terus akhirnya dia. Ini yang sembahyang, nyari yang sama-sama deh, dia agak lambatan dikit. Jadi imamnya jangan yang cepat. Kalau yang masbuk adalah orang yang datangnya terlambat, imam sudah dalam keadaan ruku atau mau ruku. Dan dia tidak bisa menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Wajibnya dia langsung ikutin imam dalam ayat apapun. Dan nggak boleh baca iftitah, nggak boleh baca ta'awudz, nggak boleh. Langsung harus bismillahirrahmanirrahim. Dilihat imamnya udah mau ruku, dia bilang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia baca iftitah, harus disempurnakan. Bacaan iftitahnya harus disempurnakan, baca Fatihahnya. Lihat, kalau imam sudah bangun dari ruku, hilang dia berarti 1 rakaat. Dan nanti nambah lagi 1 rakaat. Karena dia udah nggak kalau ulama bilang dia nggak tahu diri, udah terlambat pakai baca iftitah. Nah, imam udah mau meruku, baca bismillahirrahmanirrahim langsung yang wajib aja. Mau jangan lakukan yang sunnah kata ulama. Tinggalin yang sunnah kalau sudah terlambat. Baca yang wajib-wajib aja. Nah, ketika dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku atau bismillahirrahmanirrahim imam ruku. Nggak boleh diterusin. Kalau diterusin sama seperti yang tadi itu baca iftitah. Kecuali kalau dia yakin imamnya rukunya lama. Sunnah. Dia terusin bacaan Fatihahnya sampai sempurna. Kalau dia yakin. Atau prasangka keras. Nih imam nih biasanya sih rukunya lama nih. Dia bisa menyempurnakan Fatihahnya. Sunnah untuk dia menyempurnakan Fatihah. Paham? La rak'atil masbuk. Tidak rakaat orang yang terlambat. Di dalam bahasa Indonesia yang terlambat. Ingat masbuk. Bukan hanya di awal rakaat, bisa di setiap rakaat. Imamnya bangun dari sujud, imamnya bangun dari tasyahud awal, dia masih aja. Dia belum siap. Imam bangun dari sujud, dia masih sujud aja. Imam baca Fatihah, imam baca surat, dia bangun, imam ruku. Apa dia? Sama seperti yang awal tadi hukumnya dia. Langsung ruku. Jangan apa? Jangan dia baca Fatihah lagi. Karena apa dia? Sujudnya kelamaan dia. Imam udah bangun dari sujud, imam udah bangun dari tasyahud awal, dia bukan ngikut, dia sujud dulu lama. Dia tasyahud dulu lama. Akhirnya imam baca Fatihah, imam baca surah, dia tertinggal. Karena kelamaan di duduk tasyahud, kelamaan dia di sujudnya, dia tertinggal kan. Imam ruku. Dia baru bangun, langsung ruku. Bangun, sempurnain, ruku. Fatihahnya tanggung imam. Kenapa dia? Masbuk. Disamakan hukumnya seperti masbuk di awal. Jadi masbuk bukan hanya di awal rakaat. Bisa di awal di kedua rakaat, bisa di ketiga rakaat, bisa di keempat rakaat. Gambarannya gitu tadi. Imam sudah bangun dari sujud, yang kedua, imam sudah bangun dari tasyahud awal, dia masih sujud aja. Dia masih tasyahud awal aja. Dibolehkan, boleh. Tapi apa? Lebih bagusnya dia cepat-cepat. Oh, imam bangun, dibangun. Enggak, dia masih baca tasyahud. Dia masih sujud, keenakan sujudnya. Imam udah baca Fatihah, imam udah baca surat. Imam ruku, dia baru naik. Apa? Langsung ruku. Fatihahnya ditanggung dengan imam. Kenapa? Masbuk dia. Paham? Al-khamisur ruku. Ini ruku. Abi bagir deh. Cuma setengah jam, minta 2 menit. Ruku 6 soalnya gampang. Ruku dengan iktidal syaratnya 6 doang, dikit nih. Jadi kita cepetin. Yang pertama harus sah yang sebelumnya. Fatihahnya harus sudah benar. Kalau Fatihahnya nggak benar, rukunya batal, nggak sah rukunya. Nah, seperti tadi saya bilang, dia Fatihahnya nggak benar diterusin, batal, rukunya nggak sah. Sholatnya nggak sah, harus benar. Yang kedua, an la yaksida ghairahu, nggak boleh punya maksud yang lain selain ruku. Dia tadinya mau sujud tilawah, males nih nggak jadi di ruku. Nggak boleh, nggak sah. Kenapa?
karena niatnya mau sujud tilawah, cuman karena malas dijadiin ruku sama dia. Berarti apa? Niatnya bukan niat ruku, niat yang lain. Nggak boleh, karena syarat ruku harus punya niat ruku, bukan niat yang lain. Atau ditimpuk sama orang, dia ngeles, di ruku aja. Apa tuh? Nggak boleh. Kenapa? Karena niat rukunya bukan niat dari awalnya, tapi mengeles dari timpukan orang. Itu yang ketiga, an yakuna bi tumakninah, harus ada tumakninahnya bigati subhanallah. Ada subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Ada subhanallah saja boleh. Subhanallah. Tumakninahnya harus ada tumakninah. Jangan jelepat. Kayak orang apa main-mainan bayangnya. Rukunya harus benar-benar ada tumakninahnya. Sekadar subhanallah. Paling minim subhanallah. Sempurnanya subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Mau sempurna lagi baca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, antakuna tumakninatuhu yaqinan. Tumakninahnya harus yakin. Dia yakin tuh tadi baca subhanallah. Di rukunya subhanallah, subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Yakin walaupun sekali. Tapi dia yakin, enggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tadi baca nggak ya tadi subhanallah ya? Ruku ente nggak sah. Balik lagi, ruku lagi. Mesti dalam keadaan yakin. Yang kelima, an yakuna antana rahata rukbateh. Kedua telapaknya sampai kepada lututnya. Kedua telapaknya dia membungkuk sampai bungkuknya. An yanhaniya bihaitu tanal rahata rukbateh. Dia membungkukkan diri sampai kedua telapaknya itu menyentuh lututnya. Itu harus dalam keadaan ruku harus seperti itu, nggak boleh baru begini, baru di paha diterusin sujud, nggak boleh. Belum sempurna. Harus sudah sampai lututnya walaupun nggak rata pinggangnya. Yang penting dia udah bungkuk dan kedua telapak tangannya sampai kepada lututnya. Afdolnya harus seperti piring atau benda yang lurus antara ujung leher dengan pagar, dengan tulang punggung rata. Afdolnya. Tapi wajibnya, rukunnya harus dia membungkukkan diri sampai kedua telapak lengannya nyentuh kedua lututnya. Yang keenam, min ghairi inkhinas. Nggak boleh ditekuk lututnya. Sujudnya apa? Ditekuk, kecuali dia sakit ya. Lain lagi. Ini kagak emang males minta ampun nih orang. Bayangnya. Nyampe tangannya. Tapi apa? Ditekuk lututnya. Nggak boleh. Itu nggak sah kalau dengan inkhinas. Inkhinas dengan menekuk lutut, menurunkan pantat. Itu namanya inkhinas. Kalau dengan begitu enggak dinamakan ruku. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Kesian Habib Bagir bagiannya. Yang ketujuh nanti ya tidak. Ruku dan tumaninahnya bihaitsu yastagirru kullu udwin makanah. Yang keenam yaitu bertumakninah di mana menempatkan setiap anggota tangannya di tempatnya, yaitu kedua telapaknya di lututnya. Dia benar-benar yakin, itu baru dinamakan tumakninah sekadar bacaan subhanallah. Nanti insya Allah kita teruskan yang ketujuh di dalam pembahasan rukun-rukun sholat. Ini mengajarkan kita betapa kita harus perhatian, harus benar-benar merasakan nikmatnya sholat. Jadi orang kalau dari awalnya udah nggak merasakan nikmatnya sholat, kesononya udah mau cepet-cepet. Itu wajar, hal yang sangat lumrah. Orang yang nggak enak dengan sesuatu maunya apa? Mau cepat-cepat kelar. Tapi orang yang nikmatin, yang ngerasakan, yang benar-benar lezat sholat itu, dia akan nikmatin sholatnya. Nggak sembarangan. Dari mulai takbirnya, fatihahnya, rukunya, tidaknya, dinikmatin semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempurnaan lagi untuk kita perbaikan terus dalam sholat kita sampai kita bisa merasakannya, sampai bisa menikmatinya, sampai kita bisa lezat di dalam sholat kita. Sampai yang dikatakan oleh para mugarrabin, aku merasakan sholatku melebihi daripada aku berhubungan dengan istriku. Sampai kenikmatannya
begitu dahsyat mereka dapati di dalam sholatnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah selalu untuk kita semua di dalam setiap amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.